Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. LG Saraswati Putri M.Hum, Direktur Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial Universitas Indonesia, Fania Lundipa S. Kedokteran MA dari Selangkah, Semangat Lawan Kanker Siloam Hospitals Group, Dr. Tuti Nuraini S. KP M Biomed dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Dr. Titin Ungsianik SKP MBA dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, serta para peserta webinar yang berbahagia, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya kita semua dapat berkumpul bersama dalam webinar Pencegahan Kanker Payudara, Peran Perempuan dalam Menjaga Kesehatan Diri bersama para ahli. Kolaborasi antara Direktorat Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia bersama dengan Selangkah, Semangat Lawan Kanker Siloam Hospitals Group. Mari berikan tepuk tangan para hadirin yang di Zoom, boleh klik emoticon aplausnya. Baik, perkenalkan, saya Melati Ayu Antono, atau biasa dipanggil Melati atau email, dari Direktorat Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, dikenal dengan DPIS UI atau DPIS, yang akan memandu acara webinar pada pagi ini. Acara webinar ini dapat disaksikan melalui kanal Zoom dan live streaming YouTube DPIS UI di channel Pengmas dan Inovasi Sosial UI. Acara ini akan terbagi menjadi dua sesi. Setelah pembukaan dan pemberian sambutan oleh Direktur DPIS UI, kita akan lanjutkan dengan sesi pertama, yaitu pematerinya Ibu Dr. Tuti Nuraini dari FIK atau Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 20 menit, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua oleh Ibu Fania Lundina S. Kedokteran MA dari Selangkah Siloam Hospitals Group, dengan dilanjutkan sesi diskusi selama 20 menit. Pada sesi ini akan dijelaskan pula prosedur atau tata cara bagaimana nanti para peserta atau hadirin sekalian bisa mendaftar untuk melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Siloam di seluruh Indonesia. Jadi silahkan simak dan ikuti webinarnya sampai selesai ya. Pokoknya ini acaranya dan nanti prosedurnya tuh semuanya gratis, tis. Ya. Baik hadirin yang berbahagia, tanpa perlu berlama lagi, marilah kita mulai acara ini dengan mendengarkan sambutan dari Dr. LG Saraswati Putri M.Hum atau yang biasa kami panggil Ibu Yayas, selaku Direktur Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial Universitas Indonesia. Kepada Ibu Yayas kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Imel yang baik. Selamat pagi. Jadi salam depis ya, seperti Bu Imel sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan
Salam sehat, penuh semangat di pagi hari ini. Yang saya ingin menyapa dulu ibu-ibu para narasumber kita pada pagi hari ini yang kita hormati, Ibu Fania Lundina dari Silwam Hospital Group. Selamat pagi Ibu. Lalu yang kami hormati juga Ibu Tuti Nuraini dari Keperawatan khususnya Onkologi FIK UI. Lalu Ibu Titin Ungsianik yang akan memandu, memoderatori jalannya webinar ini pagi ini. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya dan tentunya yang saya banggakan, yang saya cintai seluruh sivitas UI maupun seluruh hadirin peserta webinar yang sudah hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Dan saya dengan antusias dapat menyampaikan bahwa program-program ini merupakan bagian dari program DPIS yang mengingat betapa pentingnya kesehatan dan juga khususnya bagaimana kanker payudara merupakan ancaman kesehatan utama bagi perempuan di Indonesia. Tajuk daripada webinar kita pada pagi hari ini adalah pencegahan kanker payudara, peran perempuan dalam menjaga kesehatan diri. Bapak Ibu sekalian, kanker payudara saat ini merupakan kanker yang paling banyak dialami perempuan di Indonesia. Dari penelitian yang sudah dilakukan pada tahun 2020 saja terdapat sekitar 66.000 kasus baru kanker payudara pada perempuan Indonesia. Jadi itu sekitar 30% dari seluruh kasus kanker pada perempuan. Dan juga kanker payudara menjadi penyebab malangnya, menjadi penyebab kematian ribuan perempuan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 lebih dari 22.000 perempuan Indonesia meninggal dikarenakan kanker payudara. Sebagian besar kasus terdeteksi dalam stadium lanjut. Jadi sekitar 70% pasien terdiagnosis pada stadium lanjut akibat keterlambatan deteksi. Kondisi ini, kondisi yang fakta-fakta yang ada tentu amat memprihatinkan. Tapi kita tetap antusias dan kita tidak boleh putus asa, khususnya bagaimanakah caranya memecahkan dan melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat khususnya untuk akses kesehatan. Karena apa? Kanker payudara dapat dicegah dan dideteksi lebih dini sehingga membutuhkan memang peran proaktif perempuan dan komunitas dalam menjaga kesehatan itu menjadi sangat krusial. Hadirin yang saya hormati, afirmasi terhadap tubuh dan kesehatan perempuan adalah kunci pencegahan. Perempuan perlu didorong untuk memeriksa dan juga tentunya untuk merawat kesehatannya. Melakukan pemeriksaan payudara secara teratur itu menjadi salah satu langkahnya dan tentunya memeriksakan diri ke tenaga kesehatan jika merasa ada keluhan itu juga merupakan langkah sederhana namun sangat penting, sangat vital. Menjaga kesehatan diri pada satu sisi memang adalah tanggung jawab setiap individu perempuan. Tetapi apa yang ingin saya garis bawahi itu juga adalah hak dari perempuan. Setiap perempuan berhak membuat keputusan terkait tubuh dan kesehatannya tentunya tanpa dihalangi oleh diskriminasi. Kesehatan adalah hak azazi dan memastikan perempuan menikmati hak ini merupakan suatu langkah besar untuk menuju kesetaraan gender. Tentu kita juga menyadari ada aral di hadapan bahwa tidak semua perempuan memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Masih terdapat banyak ketimpangan, khususnya banyak perempuan di daerah tertentu sulit memperoleh informasi dan layanan medis. Akses yang tidak setara serta diskriminasi dalam layanan kesehatan masih dialami oleh perempuan. Hal ini menghambat juga upaya tadi di awal yang sudah saya sampaikan, mendeteksi dini maupun bagaimana mengobati secara tepat waktu. Karena itu kita perlu memastikan setiap perempuan dimanapun mereka berada dapat memperoleh layanan kesehatan yang setara. Hadirin sekalian, salah satu kunci perubahan adalah edukasi. Dengan pengetahuan yang memadai tentang kanker payudara, perempuan dapat mengambil langkah dan pencegahan dan deteksi dini. Edukasi juga mengikis stigma maupun rasa takut ya agar keluarga dan masyarakat dapat turut mendukung kesehatan perempuan. Sebagai penutup,
dengan penuh komitmen terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Khususnya ada 2 poin. Eh, Poin kelima yakni tentang kesetaraan gender, dan yang kedua adalah poin ketiga tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial bertekad, kami Depis UI ini kami bertekad bagaimana caranya terus menghadirkan program dan fasilitasi yang berorientasi pada peningkatan kesehatan perempuan melalui kolaborasi lintas disiplin, uh, seperti salah satunya dengan Siloam. Mbak Fania, terima kasih banyak sudah terus turut serta bersama DPIS khususnya tadi untuk mewujudkan dunia yang lebih setara, khususnya akses kesehatan yang setara untuk perempuan. Adapun nanti seperti yang Bu Imel sampaikan, akan ada kegiatan lanjutan di mana ibu-ibu khususnya dapat mengakses layanan kesehatan untuk pemeriksaan dini di Siloam secara gratis. Ini kami berterima kasih sekali atas peran serta Siloam di dalam memperjuangkan kesetaraan khususnya akses kesehatan. Melalui kolaborasi lintas disiplin serta kemitraan dengan komunitas serta juga pendekatan partisipatif yang berbasis kebutuhan dan pemecahan permasalahan, DPIS berkomitmen secara aktif untuk melakukan upaya penyadaran, edukasi, serta peningkatan akses perempuan terhadap layanan yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu, semoga diskusi hari ini membuka wawasan baru, khususnya untuk mendorong kita lebih peduli terhadap kesehatan perempuan. Dan kedepannya tentunya di masa depan secara kolaboratif, mari kita semakin meneguhkan komitmen untuk memberdayakan perempuan dan memenuhi hak kesehatan mereka. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Shanti, Shanti, Shanti. Namo Buddhaya, salam sehat dan sejahtera. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya Ibu Yayas. Semoga apa yang diharapkan oleh Ibu Yayas dapat menjadi kenyataan di kemudian hari ya. Baik para hadirin yang berbahagia, memasuki acara utama hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan atau membacakan CV moderator pada hari ini, yaitu Dr. Titik Unsianik, SKP MBA atau panggilan sayangnya Ibu Titin. Ibu Titin, beliau lahir di Jakarta pada tanggal 31 Desember tahun 1975 dan berdomisili di Jalan Cemara, Depok, Jawa Barat. Dan untuk akun sosial medianya belum ada, tapi beliau bisa dihubungi melalui email Ibu Titin di maititin@ui.ac.id. Riwayat pendidikan beliau menempuh S1 di tahun 1994 hingga 1999 di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Keperawatan, dan S2-nya ditempuh di tahun 2003 hingga 2005 di Sejong University Seoul, Korea Selatan, dengan jurusan Business Administration. S3 ditempuh di tahun 2018 hingga 2023 di balik lagi nih, pulang kampung ke Fakultas Ilmu Keperawatan UI dengan jurusan Ilmu Keperawatan. Dan pengalaman kerja atau menjabat beliau, beliau ini sangat cinta dengan FIK UI ya Bu ya. Di tahun 1999 hingga sekarang beliau adalah staf pengajar di FIK UI dan di 2023 hingga 2024 kemarin beliau dipercaya menjadi Seprodi Nurse Spesialis Keperawatan Maternitas FIK UI dan di 2024 hingga sekarang beliau adalah Kaprodi Nurse Spesialis Keperawatan Maternitas FIK UI. Baik, kemudian penghargaan atau karya yang Ibu Titin buat yang sangat relevan dengan webinar kita saat ini salah satunya adalah pembuatan HKI, video deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks melalui pemeriksaan payudara secara klinis yang disingkat SADARNIS dan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat atau IVA di tahun 2024. Baik, tanpa perlu berlama lagi, hadirin yang berbahagia, dengan demikian setelah perkenalan moderator tadi, saya serahkan sesi utama webinar kali ini kepada Ibu Titin selaku moderator. Silakan Ibu Titin. Baik, terima kasih banyak Bu Imel.
Selamat pagi, Ibu, Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, Bapak, saudara-saudara, para hadirin webinar pagi hari ini yang berbahagia. Eh, Acara pada pagi ini kita bagi menjadi dua sesi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Imel. Dan kita akan segera masuk kepada sesi yang pertama. Sesi yang pertama ini eh, kita akan bagi menjadi dua juga, dua bagian, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Dr. Tuti Nuraini. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab ya atau diskusi. Baik, pertama-tama saya akan membacakan secara singkat kurikulum vitae narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Dr. Tuti Nuraini, SKPM Biomed. Beliau lahir di Jakarta 4 Juni 1974. Beliau tinggal di Kalibata Timur, Jakarta Selatan. eh ini ada akun Instagramnya tuti_nuraini46. Baik, riwayat pendidikan beliau S1 di Fakultas Ilmu Keperawatan UI untuk jurusan Ilmu Keperawatan tahun 1992 sampai 1997, kemudian lanjut di S2 2001 sampai 2005 di Fakultas Kedokteran UI. eh di mendapat gelar M Biomed atau Magister Biomedik ya, Bu. Kemudian S3 tahun 2013 sampai 2018 di Fakultas Ilmu Keperawatan UI, meraih gelar Doktor Ilmu Keperawatan. Untuk pengalaman kerja, ini beliau juga sama seperti saya setia pada FIK UI, ya, kemudian menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Nurse Spesialis Keperawatan Onkologi tahun 2022 sampai 2025, dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Keperawatan di UI. Penghargaan, beliau pernah mendapatkan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun 2019 dari Presiden Republik Indonesia. Eh, ini sebenarnya karya atau publikasi beliau ini sangat banyak ya, tapi saya bacakan sebagian saja. Eh, Yaitu ada The Comfort Level in Breast Cancer Patients based on patients' characteristics during COVID-19 pandemic. Kemudian juga Spirituality Focused Palliative Care to Improve Indonesian Breast Cancer Patient Comfort. Kemudian juga Unraveling the Link Between Self-Efficacy and Self-Management in Breast Cancer Patients During COVID-19 Pandemic. Dan buku perawatan mandiri pasca terapi kanker organ reproduksi perempuan. Baik, demikian kurikulum vitae Ibu Dr. Tuti Nuraini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Tuti untuk menyampaikan materi. Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Titin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada bulan puasa ini cukup banyak peserta yang datang ya bergabung dengan Juminar hari ini. Sebelumnya yang saya hormati Ketua DPIS, Ibu Saraswati, lalu dari DPS juga ada Bu Imel ya. Terus saya hormati dari Selangkah Rumah Sakit Siloam, Ibu Fania. Terus moderator yang saya sayangi ini Bu Titin Uksianik ya, teman saya sih ya, sebelahan kamar. Ya, baik. Mungkin saya tadi sudah diperkenalkan juga oleh Bu Titin Uksianik ya, nama saya Titin Nuraini. Saya dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia ya. Tahun lalu saya juga ada kegiatan pengabdian masyarakat di Depok ya untuk masyarakat agar lebih terdidik, lebih terinformasi tentang eh, kanker payudara, deteksi dini kanker payudara dan gaya hidup sehat ya untuk mencegah kanker payudara dengan menggunakan card game ya, jadi menggunakan permainan ya. Ah, ya, baik. Tadi karena sudah diperkenalkan, saya izin langsung saja ya ke materi. Sebenarnya ini banyak sekali ya teman-teman saya yang sudah hadir. Terima kasih sekali ya sudah berkenan untuk bergabung ke
Zoom hari ini. Ini saya ternyata belum bisa share screen Bu Imam. Eh, Minta tolong diizinkan share screen ya. Baik, sebentar Ibu. Ya, masih ini ya, belum bisa juga ya. Oh, ya, belum. Sebentar ya, sambil menunggu dapat izin dari host ya untuk bisa share screen. Saya sudah Ah, open, Ibu. Apakah sudah bisa? udah open ya? Bentar. Oh ya, sudah bisa. Ya, ini sepertinya kerjasama yang baru pertama kali ya dengan Rumah Sakit Siloam ya, Siloam Hospital Group. Ah, ya, ini saya mau bercerita ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga berlanjut ya, karena memang masalah ini masalah yang penting ya, deteksi dini kanker payudara ya. Saya juga mungkin bisa cerita, saya termasuk yang berisiko juga ya, karena nenek saya meninggal karena kanker payudara. Uh, jadi saya juga cukup care ya dengan dan fokus ya pada permasalahan ini. Ya, baik, dalam uh, presentasi atau berbagi informasi hari ini, saya akan menjelaskan dari mulai pengertian kanker payudara, bagaimana angka kejadian kanker payudara di dunia dan di Indonesia pada laki-laki dan perempuan, lalu faktor risiko kanker payudara, bagaimana screening dan diagnosis dini kanker payudara, hambatan pelaksanaan screening kanker. Ya, walaupun paham, ngerti, tapi kadang takut ya, mungkin ya, dalam screening kanker. Saya sendiri juga sudah berapa kali ya, 2 kali ya, melakukan mamografi ya. Alhamdulillah sih sejauh ini hasilnya masih normal ya. Lalu bagaimana upaya pencegahan kanker payudara? Ya, baik. Ini mulai dari definisi kanker payudara terlebih dahulu. Kanker payudara adalah jenis kanker yang dimulai di payudara. Kanker ini dapat dimulai pada satu atau kedua payudara ya, kalau definisi dari American Cancer Society. Lalu dimulai pada sel-sel di payudara. Hampir semua kanker adalah jenisnya karsinoma, namanya ya, karsinoma jenis kanker dimulai pada sel yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh ya, ini menurut NCCN guidelines ya. Ini gambaran payudara ya, ada dari areola, lalu di brisnya ini ada eh, kelenjar mamanya, lalu ada lobus ya, kelenjar lobusnya ini ya, dan ada lemak ya. Ah, ya, dan ini berkaitan juga dengan nodus limfa di aksilanya. Nah, kemudian ini apa saja keluhan yang mungkin dialami ya. Uh, jadi penting sekali ya memperhatikan ini ya. Keluhan yang paling sering adalah benjolan atau penebalan di payudara tanpa disertai nyeri ya di bagian luar atas ya. Lalu keluar darah atau cairan dari puting susu. Kemudian adanya perubahan bentuk dan kontur dari payudara, dan kemudian terjadinya inversion ya, seperti tertarik jadi kayak kulit jeruk ya, ketarik ke dalam ya. Lalu putingnya maksudnya ya. Terus adanya perubahan warna dan bentuk dari puting susu, bisa dilihat gambarnya di sini ya. Dan kemudian adanya warna kemerahan dan pembengkakan kulit seperti kulit jeruk ya, gambarnya seperti ini. Nah, ini keluhan-keluhan awalnya. Ya, jadi kanker payudara, jenis kanker yang dimulai di payudara bisa satu atau kedua payudara, dan dimulai ketika sel-sel mulai tumbuh di luar kendali atau kontrol ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Yayas ya, bagaimana angka kejadian kanker payudara. Kalau ini yang di dunia, ya tadi Bu Yayas menjelaskan di Indonesia. Dan ini pada kedua jenis kelamin ya, baik laki-laki dan perempuan ya, data ini. Paling tinggi kalau di dunia adalah kanker paru-paru, kedua kanker payudara ya pada wanita,
Nah, ini 20 juta kasus baru ya per tahun dan dengan kematian 9,7 juta per tahun kalau di dunia ya cukup besar ya. Lalu berikutnya kalau untuk eh, di Indonesia di wanita saja ya ini gambarannya adalah insidennya adalah 9,7 juta kasus baru ya. Jadi eh, kanker itu lumayan cukup banyak ya dan 23,8 persennya adalah kanker payudara kalau pada wanita dengan angka kematian 4,3 juta. Kematian dengan 15,4 persennya adalah dari breast cancer atau kanker payudara. Dan ini gambaran bagaimana uh, angka kejadian kanker payudara ya 54,1 per 100.000 wanita untuk insidennya ya dengan angka kematian yang di sebelahnya 30,8. Berikutnya kalau data di Depok sendiri karena kita ada UI di wilayah Depok ya. Jadi berdasarkan sumber informasi ada mengalami peningkatan pada bulan April 2023 ya 894 kasus 179 kasus kanker serviks. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Yayas ya rata-rata masuk ke rumah sakit sudah dalam stadium 3 dan 4 ya rata-rata sekitar 70 sampai bahkan di rumah sakit kanker Darmais 83,5% ya. Ini lumayan cukup tinggi ketika datang sudah stadium 3 dan 4 dan prognosisnya itu lebih berat ya dibandingkan dengan ketika dia masih stadium dini ya di terapinya. Mungkin pernah dengar juga seperti artis Angelina Jolie ya, dia diketahui ada mutasi gen BRCA1-nya, terus kemudian dia memilih ya untuk dilakukan mastektomi ya kedua kedua payudaranya karena dia berpikir nanti resikonya tetap akan tumbuh. Bahkan itu belum belum ketahuan dia kanker payudara atau tidak, baru dari gennya saja dia sudah melakukan mastektomi ya. Itu sih memang lumayan berlebihan ya. Tapi begitulah ya. Jadi itu saking takutnya dia ya untuk terkena kanker payudara. Nah, ini kemudian faktor resiko yang tidak dapat diubah ya. Jadi adanya ya ini ya jenis kelamin, ras dan etnik ya, riwayat keluarga ya. Ya kalau baca berita Angelina Jolie dia juga bercerita ya ibunya meninggal dengan kanker payudara, makanya dia takut sekali ya terkena kanker payudara. Terus resiko yang lain adalah menstruasi dini, menarki di bawah usia 12 tahun dan menopause lebih lambat ya di atas 55 tahun dan riwayat penyakit kanker payudara sebelumnya. Nah, ini faktor resiko yang lain adalah gaya hidup yang berhubungan dengan kanker payudara, antara lain konsumsi minuman beralkohol, merokok, ya, terus tidak melahirkan dan tidak pernah menyusui, lalu melakukan implan payudara, terapi hormon, ya, obes atau overweight, ya, kegemukan dan tidak aktif secara fisik, penggunaan KB hormonal. Nah, ini adalah gaya hidup yang berhubungan dengan kanker payudara, ya. Berikutnya adalah penyebab ya. Ini tadi sebenarnya sudah juga ya rangkumannya ya. Kalau bisa dilihat ada dari merokok, terpapar asap rokok, lalu menopause, ya berhenti haidnya usianya lebih tua ya 50 sampai 55 tahun. Kemudian pola makan yang kurang baik ya, tinggi lemak dan rendah serat, mengandung zat pengawet, pewarna, terus menarki di bawah usia 12 tahun ya, melahirkan anak pertama setelah usia 35 tahun, punya anak tapi tidak pernah menyusui, yaitu resiko tinggi ya. Pernah mengalami operasi pada payudara yang disebabkan oleh kelainan tumor jinak atau tumor ganas. Dan di antara anggota keluarga ada yang menderita kanker payudara. Baik, sekarang kita akan membedakan bagaimana bedanya antara screening dan diagnosis dini kanker payudara. Screening ini ya dari populasi, dari masyarakat ya, payudara yang mengalami sel-sel yang sehat ya. Mungkin nanti akan ada yang ditemui, ada sel-sel yang abnormalnya, mungkin dari seperti ini ada dari 80 atau 100 orang, ada 2 mungkin yang ditemui ya hasil screening di populasi, kemudian
dilanjutkan dengan early diagnosis ya, diagnosis dini ya. Jadi ini bagus sekali ya, selangkah dari Rumah Sakit Siloam, mereka bikin program screening ya. Jadi dari populasi yang sehat ini, kemudian nanti jika ada yang dicurigai ya untuk dilakukan early diagnosis ya. Nah, ini namanya sel kanker, dia akan menyebar itu dengan cepatnya ya. Makanya namanya cancer ya, seperti kepiting ya, dia akan kayak menjerat ya gitu dan menyebarnya juga dengan cepat ya. Dan ini penyebab kematian yang cukup tinggi ya. Ya, baik. Lalu apa itu screening kanker ya? Eh, Proses identifikasi penyakit pada individu yang tampak sehat sebelum muncul gejala untuk mendeteksi kanker pada tahap awal sehingga pengobatan bisa lebih efektif dan tingkat kelangsungan hidup meningkat. Ya, makanya ini penting sekali ya dilakukan screening dan diagnosis dini ya. Ada apa saja pemeriksaannya? Ada Sadanis, periksa payudara klinis ya, antara lain dengan USG payudara, mamografi ya, nanti yang ditawarkan dari Rumah Sakit Siloam. Dan bisa juga dilakukan sendiri, sadari pemeriksaan payudara sendiri ya. Ya, ini deteksi dini kanker, fokusnya tadi setelah screening ya, pada pasien yang sudah menunjukkan gejala, dilakukan deteksi dini ya untuk menemukan tanda-tanda kanker sebelum menjadi lebih parah. Apa saja pemeriksaan payudara klinis ya, ada pencitraan diagnosis, USG payudara, mamografi diagnostik, lalu ada pengambilan sampel jaringan biopsi dengan fine needle aspiration biopsi, core biopsi, excisional biopsi. Ya. Nah, ini interval pasiennya ya dari mulai screening ya ini ya tadi sudah dijelaskan dan kemudian 60 hari ini diagnosis dininya ya. Terus berikutnya ya ini ingat ya si darah. Sadar, ingat dengan pemeriksaan sekitar payudara ya. Bagaimana sadari ini dilakukan kalau yang masih menstruasi setiap bulan setelah menstruasi sekitar 3 sampai 5 hari setelah menstruasi, kalau sudah tidak menstruasi atau sudah menopause dilakukan tanggalnya disesuaikan, misalnya yang biasa di awal bulan ya dilakukan di awal bulan gitu ya kalau yang sudah berhenti menstruasi. Bagaimana caranya? Ya ini berdiri di depan cermin ya. Lakukan pertama yang berdiri di depan cermin, terus kemudian tangan diletakkan di belakang ya, terus kemudian ditenggakkan seperti itu dan kemudian tangan ke atas ya, dilihat ya payudaranya dan kemudian dengan menggunakan 3 jari ya diraba ya sekitar payudaranya ya, diraba apakah ada benjolan atau pembesaran atau apapun ya yang berbeda dari yang biasa. Dilakukan bisa juga dengan tiduran ya, dengan tangan di bawah seperti ini dan ada bantal di bawahnya ya. Tangan juga di atas ini dilakukan seperti ini ya. Kalau kita meriksa payudara kanan, tangan kanan yang di atas ya. Kalau kiri, tangan kiri yang di atas. Oke, ya ini ya langkah-langkahnya ya. Di depan cermin, angkat tangan ya, terus letakkan tangan di pinggang ya, terus dilakukan pemeriksaan ya sesuai gambar ini. Terus kemudian setelah dengan 3 jari diputar, tekan payudara secara melingkar seperti pada gambar di atas ya. Ditekan ya ke arah puting dan lihat apakah ada cairan yang keluar. Ya, ini kalau posisi berbaring, bantalnya diletakkan di bawah. Nah, kemudian ini hambatan pelaksanaan screening ya. Uh, ya, hasil penelitian saya waktu 2023 juga menunjukkan bahwa ternyata ada stigma ya pada pasien dengan kanker payudara ya, sehingga itu juga membuat adanya hambatan ya dalam screening dan diagnosis dini kanker payudara. Ya, ini ya pertama ya penyebabnya kurang kesadaran masyarakat, banyak wanita tidak mengenali gejala awal kanker payudara. Ya, pentingnya tadi Bu Yas juga sudah menjelaskan pentingnya edukasi ini ya. Jadi dengan pengetahuan yang baik ya harapannya semakin banyak ya wanita yang lebih mengenali tanda awal kanker payudara. Terus banyaknya wanita yang memiliki keyakinan bahwa kanker tidak bisa disembuhkan ya. Hasil penelitian menunjukkan jika ditemukan sedari dini ya itu
eh, hampir semuanya bisa disembuhkan. Ya. Lalu hambatan struktural dalam sistem kesehatan, keterbatasan fasilitas kesehatan, tenaga medis yang kurang terlatih, jalur rujukan yang tidak efisien ya. Oleh karena itu, saat ini Rumah Sakit Siloam juga menjelaskan bahwa nanti ya ada program mobil X-ray ya yang dari Rumah Sakit Siloam akan datang ke UI untuk OB mungkin CS atau Satpam ya yang akan dilakukan pemeriksaan. Rencananya mungkin bulan April ya. Lalu kemudian hambatan sosial dan ekonomi, biaya pemeriksaan yang tinggi, jarak ke fasilitas kesehatan yang jauh, ya makanya didekatkan ya dari Rumah Sakit Siloam menyediakan datang ya langsung ke Rumah Sakit UI. Dan stigma sosial terhadap penyakit kanker. Ya, jadi kalau orang dengan penyakit kanker, hasil penelitian saya yang lalu menunjukkan bahwa eh, langsung orang udah menyebutkan, oh udah pasti mati ya kalau sakit kanker, stigmanya gitu udah nggak bisa disembuhkan gitu ya. Kemudian ini bagaimana ya tahap awal untuk awareness ya kesadaran ya dan akses ke pelayanan kesehatan ya ini barirnya tadi sudah dijelaskan ya jadi pengetahuan kesehatan yang masih kurang stigma kanker keterbatasan ke primary care ya. Lalu barir yang lainnya adalah hasil pengkajian klinis yang tidak akurat ya dan terlambat ya diagnosisnya. Terus dari yang lainnya, antara lain, ya ini ya, uji diagnostik yang tidak dapat diakses ya, dan termasuk masalah finansial, sosiokultural ya, itu juga jadi barrier atau jadi hambatan ya untuk deteksi dini kanker. Ya, baik. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya tentang pencegahan kanker payudara. Faktor ada faktor yang dapat dimodifikasi tentunya ya yang berperan penting dalam untuk mengurangi resiko kanker payudara. Ya, ini dua hasil-hasil penelitian menunjukkan aktivitas fisik yang cukup. Ini dapat mengurangi resiko kanker payudara sebesar 10% ya. Lalu konsumsi buah dan sayur, mengonsumsi buah dan sayur dalam jumlah tinggi berhubungan dengan penurunan risiko kanker payudara sebesar 13% ya. Kemudian cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok ya, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup dan kelola stres ya. Dan tentu juga harus menurunkan konsumsi gula ya. Jadi sel-sel kanker itu suka sekali dengan gula ya. Jadi kalau kita konsumsi gula banyak ya, itu sel-sel kanker akan tumbuh dengan cepat ya, dengan baik ya. Jadi harus menurunkan ya untuk diet gula. Nah, demikian presentasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin saya boleh berpantun dulu ya. Kan seperti biasa ya, biar seru ya kita berpantun dulu. Eh, Liburan panjang telah tiba. Cakep, Cakep, Ingin kita bertamasya ya. cakep, Bersama cakep, kita bisa Indonesia bebas dari kanker payudara. cakep. Satu lagi ya. Amin. Kehidupan terus berjalan bak kapal, terus berlayar. Perempuan Indonesia luar biasa menjaga kesehatan untuk bebas dari kanker. Ya, cakep. terima kasih. Cakep. Eh, saya stop share dulu ya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator, ke Bu Titin Ungsiani. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Dr. Tuti Nuraini ya. Pemaparan materinya nih kelihatannya sangat menarik minat para peserta nih Bu. Jadi sudah banyak sekali nih pertanyaan Ya, di kolom chat baik. nih. Mungkin Mm-mm. eh, boleh kita bahas ya Bu. Yang pertama Ya, ini dari Aris Nurfiati. Arif. Mungkin Ya, ini dari diperkenalkan. teman saya ya, teman SMA ya, Aris ya. Wah, ya, Iya, ini kalau terkait di kanker payudara menyerang kepada perempuan yang menopause katanya. Nah, cuman Ya, saya kurang paham ini yang ditanya sebenarnya apanya ya. Ibu Aris ya. mungkin mau Bisa langsung mungkin suaranya. Mohon izin menyampaikan, tadi kan ada beberapa yang pencetus dari kanker itu. Salah satunya menyebutkan kalau yang menopause itu bisa menyebabkan kanker. Mohon izin untuk dijelaskan, Bu Tuti. Oh Terima iya kasih. iya baik Itu. baik terima kasih. Ya langsung saja Bu Titin. eh, atau mau
3 dulu, Bu. Oh iya iya dah, ya ya baik. Itu yang pertama Ibu sudah Ah, ah, ah. sudah dapat ya, Bu? Saya catat dulu ya, takut lupa. Ya, ini ada yang sudah raise hand juga. Ya, Eh, Bu Senalda Deva, silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya Bu Titin. Selamat Bu. pagi, Bu Tuti. Ya, Ya, pagi Alda, sehat ya Alda. senang sekali bisa mendapatkan ilmu dari Bu Tuti. Izin bertanya, Bu Tuti. Ada. Qadarullah, orang tua saya, terutama mama saya, memang punya kanker payudara, Ibu. Tahun lalu sudah dilakukan tindakan masektomi di sebelah kiri ya, di sini Seraha. Namun, berdasarkan diagnosis dokter, infonya untuk jenis kankernya tidak perlu kemoterapi. Lalu apa saja yang tindakan preventif yang bisa dilakukan selanjutnya setelah mama saya dilakukan tindakan masektomi, Ibu? Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut agar menjadi tindakan Ya, preventif saya dan mama saya. Terima kasih, Ibu. baik, terima kasih Alda. Baru dua ya, Bu Titin ya. Baik, satu lagi mungkin ini yang dari chat juga, Bu, dari Handayani, Bu Supri Handayani, Bu Tuti. Nih, Bagaimana dengan terapinya saat ini menurut rumor BPJS sudah tidak mengcover? Nah, itu. Ya mungkin 3 itu dulu, Bu Tuti. sudah tidak mengcover ya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya ya. Saya pertama menjawab pertanyaan dari Aris dulu. Ini teman SMA saya nih, teman SMA 55 dulu ya. Jadi apa namanya saya sebarkan ke macam-macam grup ya. Alhamdulillah banyak yang bisa join ya. Ya, pertama ini Aris menanyakan tadi dijelaskan ada resiko, faktor resiko di atas usia 50 tahun. Ini apa maksudnya ya? Ini maksudnya ya, jadi berdasarkan penelitian ya, itu resikonya semakin tinggi ketika usianya semakin meningkat ya. Apalagi dengan ketika menopausnya di atas usia 55 tahun ya. Itu resiko semakin tinggi ya. Jadi meskipun sudah menopause, tiap bulan harus kita lakukan sadari ya pemeriksaan payudara sendiri ya. Tadi sudah dijelaskan ya bisa di depan cermin ya tangannya di pinggang lalu ke atas ya terus kemudian dilakukan putar ya dengan 3 jari dan kemudian dipencet ya putingnya apakah keluar cairan atau tidak. Itu sederhana ya bisa sambil tiduran juga ya. Eh, Ya, maksudnya itu. Dan tidak semua pembengkakan juga. Jadi kalau udah ada pembengkakan, wah kanker nih gitu. Langsung kaget gitu, cemas ya. Kan itu perlu pemeriksaan klinis lebih lanjut ya. Jadi tidak semua pembengkakan juga itu adalah kanker ya. Jadi biasanya kan kita juga pada saat akan menstruasi biasanya agak bengkak-bengkak gitu ya payudara ya. Terus pada saat menyusui ya, bahkan kalau berlebihan kayak mastitis ya payudaranya ya. Jadi tidak semua pembengkakan itu kanker. Jadi harus setelah screening ya dilakukan early detection ya untuk lebih lanjut ya dilakukan USG, mamografi ya untuk diketahui ini kanker atau tidaknya ya. Ah, ya, seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir ya kalau ada bengkak langsung cemas sih ya. Yang penting jalannya benar ya, maksudnya ke klinik atau tempat kesehatan, ke puskesmas gitu, tidak ke ya macam-macam lah orang Indonesia tuh seringnya tuh ke alternatif dan datang ke rumah sakitnya itu udah tadi ya kondisi stadium 3 dan 4 ya udah berat ya. Ya, jadi seperti itu. Mungkin sudah terjawab ya, uh, Mbak Aris. Ya, makasih Bu Dokter atas pencerahannya. Ya, terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Mbak Sip, Aris sip, ya. ya. Ya, baik. Untuk yang kedua dari Alda, ini mahasiswa bimbingan saya ya dulu ya, skripsi dan PA-nya dengan saya waktu S1 nurse. Ya, jadi ya saya juga dengar ya berita mamanya Alda ya kena kanker payudara di sebelah kiri ya. Dan sudah di mastektomi dan tidak perlu kemo ya. Ini alhamdulillah sudah segera ditangani ya. Ya insya Allah masih bisa hidup panjang ya. Ah, ya kalau apa namanya ya umur sih di tangan Allah ya takdir ya. Cuma kan kita berupaya ya mudah-mudahan bisa berumur panjang. Ah, ya ini apa yang harus dilakukan ya? Yang dilakukan
Ya, tentu gaya hidup sehat ya. Dan umumnya juga tetap harus setahun sekali ya, tetap periksa ya, tetap ke pelayanan kesehatan ya, untuk melihat apakah ada sel-sel kankernya ya. Ya, prinsipnya seperti itu. Kalau gaya hidup sehat kan sudah tahu ya, harus jauhi dari rokok, lalu konsumsi makanan juga makanan-makanan yang sehat ya, tidak mengandung 5P ya, warna, pengawet ya. Memang sulit ya. Terus yang fresh-fresh ya, mamanya Alda kan di Jawa ya, mungkin lebih mudah ya bisa nanam sendiri ya pohon-pohonan ya untuk konsumsi ya, jadi lebih fresh. Kalau di Jakarta kan agak sulit ya lahan untuk nanam-nanam dan pelihara ikan atau ayam dan lain-lain ya. Ya, jadi alhamdulillah tidak perlu kemo ya Alda ya. Jadi udah diangkat penyakitnya ya, tinggal gaya hidup sehat ya. Semoga sel-selnya aman ya, tetap sehat ya, tidak ada yang menyebar ya kemana-mana. Ya gitu ada ya, jangan sampai Ya, membuat stres mama juga ya. baik Bu. Terima kasih banyak Bu Titin. Iya, harus manajemen stres. Olahraga juga penting ya. Seminggu itu kita harusnya berolahraga eh, minimal ya 120 menit ya. Bisa tersebar beberapa hari, 2 hari atau 3 hari sekali. Yang baik sih tiap hari ya 30 menit ya minimal ya. Eh, Olahraga beneran ini ya, bukan ibu-ibu kan biasanya nyuci, gosok ya. Ini olahraga beneran ya, misalnya apa jalan cepet ya. Jalan aja itu juga udah olahraga ya, kalau mau dibuatkan rutin ya. Oke, mudah-mudahan udah cukup jelas ya Alda ya. Terus berikutnya dari pertanyaan Bu Supri, ini pesertanya perempuan semua ya. Sebenarnya kan kanker payudara bisa juga terjadi pada laki-laki. Tadi saya udah minta di grup Satpam disebarkan ya, karena bisa juga terjadi pada laki-laki ya, tidak hanya perempuan. Berikutnya pertanyaan. Nah ini nih BPJS sudah tidak tercover ya. Mungkin ini ada perubahan-perubahan kebijakan ya. Jadi sejauh dilakukan deteksi dini ya, terus kemudian eh, upayanya kan sekarang kan dari Kemenkes itu lebih ke preventif ya. Bukan hanya bukan hanya pengobatan kuratif, tapi preventif dan promotif ya. Jadi ini sejalan ya dengan kita ya programnya pencegahan. eh ya, untuk tidak tercover ya sejauh ini sih yang setahu saya masih ya kalau sesuai dengan aturan ya. Ini saya juga nggak tahu Bu Supri taunya dari mana ya. Jadi kalau dia punya BPJS masih bisa di cover ya. Waktu saya tanya-tanya ke pasien juga masih sih ya di cover. Cuma mungkin karena tidak memenuhi kriteria ya. Biasanya kan mereka juga ada kriterianya kan. Yang bisa di cover itu yang seperti apa ya. Nanti mungkin kalau yang hadir dari sini dari BPJS juga bisa menjelaskan mungkin ya. Kalau setahu saya sih dari pasien masih sih masih tercover ya. Ah, ah. Ya, mungkin itu dulu Bu Titin ya, 3 pertanyaan. Ya, Pak, ya, saya tunggu pertanyaan berikutnya ya Bu Titin. baik, ada masih banyak nih Bu. Iya, Pertanyaan banyak Bu. Iya, ya, kita masih punya waktu sampai jam 11 kok. ya, Eh, masih baik, 15 menit lagi ya. selanjutnya dari Bu Endah Zuraidah. Bagaimana kaitan penggunaan KB hormonal dengan risiko terkena kanker payudara? Ya, Bu. Nah, ya, Kemudian ini labelnya dari UI tapi nggak ada namanya. Ya. Pertanyaannya, jika ada eh, cairan yang keluar padahal tidak sedang menyusui, apakah itu gejala awal kanker, Bu? keluar, Ya. tidak menyusui, ya. Ya, kemudian yang ketiga dari Bu Dini Rahman, apakah kista payudara merupakan gejala awal kanker payudara, Bu? Kista, gejala awal ya pertanyaannya ya. Itu dulu mungkin Bu Dokter Tuti. Ya, ya baik, terima kasih Bu Titin. Nanti mungkin jika ada yang mau menambahkan juga silakan aja ya. Saya maksudnya terbuka, nggak harus Oke. saya sebagai narsum jawabannya paling benar ya. Bisa kita sharing informasi saja ya. Baik, ini Bu Endah sebenarnya teman saya nih dari patologi FKUI ya. Biasa meriksain ya Mbak Endah ya. Ya baik, ini benar kan Bu Endah ini ya, takutnya salah orang lagi. Nama Endah kan juga banyak ya. Untuk KB hormonal itu kalau hasil penelitiannya seperti itu ya. Makanya saya kadang-kadang kalau edukasi ini, wah berlawanan dengan program BKKBN ya.
Ya, jadi hasil penelitiannya dia menunjukkan karena nggak semua orang sih, karena kan setiap orang tuh punya reseptor yang berbeda-beda ya, punya respon juga yang berbeda-beda ya terhadap hormonal yang dimasukkan ya. Jadi ada yang aman gitu, nggak ada masalah ya, ada juga yang ternyata bisa memicu kanker ya. Hasilnya sih tidak terlalu besar sih ya, maksudnya angka kejadiannya ya. Tapi ada yang mengatakan kalau saya tanya AI ataupun di internet ya, itu KB hormonal itu mempengaruhi terjadinya kanker ya, walaupun sedikit ya. Karena respon orang tuh tiap orang berbeda-beda ya. Mungkin kalau orang-orang yang berisiko misalnya seperti saya dengan kondisi nenek saya meninggal dengan kanker ya, dengan kanker payudara itu jangan memilih juga KB hormonal ya karena resikonya tinggi ya. Uh, ya, jadi orang-orang yang beresiko tinggi sebaiknya jangan memilih jenis KB hormonal ya. Tapi kalau yang sejauh aman-aman aja mungkin tidak masalah ya. Lalu mungkin nanti Mbak Enda juga bisa tambahin jelasin ya, karena Mbak Enda biasa memeriksa juga ya. Terus berikutnya untuk cairan keluar saat tidak menyusui ya. Tadi sesuai dengan tanda gejala ya itu juga merupakan tanda tanda ya. Jadi harus early detection ya, harus segera dideteksi. Kenapa tiba-tiba keluar cairan dari payudara padahal tidak menyusui ya. Ya, pentingnya itu ya Bu. Jadi bisa lanjut nih periksa di Rumah Sakit Siloam ya, gratis kan ya pemeriksaannya ya, dengan USG atau mamografi untuk lihat apa yang terjadi ya. Pengalaman saya sih mamografi tidak sakit ya. Jadi mungkin orang pada bilang sakit atau macam-macam ya. Dengan alat yang canggih saat ini itu tidak menimbulkan sakit ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Lalu kemudian dari Mbak Dini, uh, kista ini gejala awal atau bukan ya? Ya, tadi kan saya bilang di awalnya ada mungkin pembengkakan atau apa ya. Itu khawatir ya orang ya. Ini nanti bisa kanker, bisa apa gitu. Kalau wanita remaja biasanya kadang-kadang ada juga ya yang terjadi seperti FAM ya, fibroadenoma, lalu ada kista yang lipidnya membesar ya lipoma yaitu kadang juga terjadi seperti itu dan itu bukan gejala awal dari kanker ya. Jadi kalau yang penting segera diberikan intervensi segera ada benjolan sebesar apapun ya sebaiknya segera diangkat ya itu lebih aman ya. Jadi kalau ada lemak ya saya juga pernah mengalami lipoma ya di bagian tubuh yang lain ya itu juga diangkat. Alhamdulillah sih aman ya. Jadi kalau ada benjolan sebesar apapun lebih baik tuh diangkat ya itu lebih aman ya. Tapi itu juga bisa menjadi faktor resiko ya tadi kan sudah dijelaskan ya. Tapi nggak usah khawatir yang penting segera diangkat ya intinya ya ada kisah ada apapun ya. Itu lebih baik segera diangkat ya dan tidak membahayakan sel-sel yang lainnya. Ya, mungkin itu Bu Titin jawaban saya. Mungkin ada yang mau menambahkan. Nurse Titin juga ini jagonya nih. Silakan jika ingin menambahkan. Ya, jadi tadi Ibu Dr. Tuti Nuraini kan sudah menjelaskan ya ada bahwa kita itu perlu mengenali payudara kita sendiri ya, Hmm. terutama dengan sadari. Nah, kalau kita sudah kenal bentuk payudara kita sendiri, kemudian kalau kita rajin periksa ya, tadi Bu Tuti menyarankan setiap bulan, ketika ada perubahan sedikit saja, itu kita sudah tahu ya, wah ini nggak biasanya nih gitu ya. Nah, Hmm. tapi kalau tidak biasanya ini bukan berarti, waduh kanker nih, belum tentu ya. Kalau gitu, kalau sudah ada, kok nggak biasa ya, kita periksa gitu ya. Kalau dengan mamografi itu bisa sekecil apapun gejala kanker itu bisa langsung ketahuan. Ya, jadi baiknya langsung periksa. Begitu mungkin ya Bu Dokter Tuti ya. Ya, ya, betul. Terima kasih Bu Titin diperjelas. Dan nggak usah takut ya. Jadi kadang-kadang saya juga pertama kali mamografi, aduh takut lihat hasilnya nanti gimana ya. Kan dulu di Rumah Sakit Kanker Darmais ya. Waktu usia berapa ya? 40 tahunan gitu deh ya. Udah lama ya. Aduh takut. Terus tapi ya bareng-bareng sih lebih enak. Makanya ini kan programnya bareng-bareng ya. Jadi nggak jalan sendiri kan. Jadi bareng-bareng sama teman-teman ke Rumah Sakit Kanker Darmais, periksa mamografi ya. Dan lihat hasilnya juga bareng-bareng ya. Kan kita takutnya lihat hasil ya. Ya, tapi lebih aman kan kalau kita udah tahu hasilnya normal, baik-baik saja. Terus dilakukan lagi nanti berapa tahun ya, pemeriksaan mamografi lagi.
Iya, Bu. Tuti, ini masih ada pertanyaan lagi nih, Bu. Dari Ya, Bu Eli Ciola. Saya Elit. ada benjolan di bawah ketiak kiri sisi kanan. Eh, ketiak kiri sisi kanan. Atau dekat payudara lah. Yang bila ditekan sakit. Dan pernah waktu awal menyusui bengkaknya besar. Tapi sekarang sudah tidak sebesar waktu menyusui. Tapi masih ada dan sakit. Kira-kira itu apa ya? Ah, Ya, itu ya, mungkin, Bu. Heeh. ya, ya. Baik, terima kasih Bu Titin. Itu bergerak ya. Artinya maksudnya dia nggak kenceng gitu ya. Tadi kan ada di ketiak kiri, bila ditekan sakit ya. Tadi kan gejala dari kanker payudara ditekan itu dia tidak sakit ya cirinya ya awalnya. Terus ya dari ketiak kiri itu kan banyak nodus limfa juga ya di situ ya. Nodus limfa aksilaris ya. Terus yang jelas sih Bu Eli nanti ikut screening saja ya lebih baik ya. Jadi untuk diketahui itu jenis apa berbahaya atau tidak ya. Kalau tidak berbahaya misalnya tumor saja tidak kanker kan bisa segera diangkat ya. Bahkan sebenarnya kalau baik mungkin bisa hilang dengan sendiri tapi lebih baik sih diperiksa di rumah sakit ya bisa diangkat ya nanti kalau ada apa khawatir membahayakan ya takut menyebar ya. Ya, mungkin itu Bu Titin. Tapi nggak usah takut ya Bu Eli ya. Periksa aja dulu, kita pengen tahu dulu ini apa gitu masalahnya ya. Karena kan kalau ngomong kayak gini aja nggak tahu nih kayak gimana bentuknya ya. Jadi harusnya sih diperiksa untuk lebih tahu bentuk itu seperti apa ya. Ya, Ya, baik baik. Bu Ini Titin. dari Ibu atau Bapak ya, Berkah RSCM. Izin Oh, bertanya, Bu Tuti. Tadi dikatakan bahwa pasien harus mengurangi gula karena kanker suka eh, dengan gula. eh, Akhirnya pasien benar-benar tidak mengkonsumsi gula karena takut kankernya membesar atau kambuh. ya. Apakah hal ini benar, Bu? Baiknya bagaimana memberi edukasi kepada pasien dengan kondisi seperti ini, Bu? Ya, baik. Terima kasih ini Mbak Barkah dari Radiologi RSCM ya. Ya, semoga sehat ya Mbak Barkah ya. Udah lama kita nggak ketemu ya. Berapa bulan lalu ya masih ketemu sih. Ya, baik. Ya, untuk konsumsi gula ya eh, kalau khawatir ya nggak konsumsi gula sama sekali nanti akhirnya lemes banget ya. Sebenarnya kan gula itu sumbernya dari macam-macam banyak ya. Dari buah-buahan ada ya, ada alternatif yang lain ya. Jadi nggak harus gula pasir, gula tebu gitu kan. Terus ada dari nasi juga bahkan ada gulanya ya. Banyak ya komponen-komponen gula ya. Eh, nah, terus eh, kalau khawatir misalnya nggak konsumsi sama sekali ya pastilah dia ada bagian-bagian makanan yang ada mengandung gula. Maksudnya tidak langsung gula pasir gitu ya. Gula tebu yang mungkin berbahaya ya bagi sel tubuh kita ya. Apalagi orang dengan diabetes ya. Biasa orang diabetes tuh benar-benar mengurangi ya uh, mengurangi konsumsi gulanya. Dulu saya soalnya inget ya uh, apa almarhum Prof. Empu ya dosen saya dulu dia mengalami kanker juga. Terus dia cerita ke saya tuh eh ini saya bisa bertahan cukup lama ya. Saya tidak maksudnya benar-benar mengurangi konsumsi gula karena saya tahu sel kanker itu suka dengan gula ya. Jadi dia lumayan cukup bertahan ya. Padahal waktu itu juga kankernya udah stadium cukup berat. Mbak Endah juga mungkin kenal ya. Jadi dia dulu di dosen saya juga ya di dosen di patologi anatomi FKUI ya. Dan itu luar biasa ya perjuangannya dan dengan mengurangi gula itu dia bisa bertahan cukup lama dan katanya meninggalnya ke terakhir bukan karena kankernya tapi karena yang lainnya ya. Ya, begitu mungkin Mbak Barkah ya. Soalnya saya ingat pesan Prof waktu itu gitu. Itu harus benar-benar turunkan gula karena nanti sel kanker akan semakin ganas kalau ada gula gitu. Pesan beliau tuh kayak gitu gitu. Jangan harus dikurangi ya. Ya, baik Bu. Ini ada dari Ibu Dini. Saya ada benjolan di sebelah kanan sebesar 10 cm, tapi tidak ada gejala lainnya. Tindakan apa? Oh, sorry. Tindakannya apakah hanya cukup operasi atau ada tindakan lain, Bu? Ya, baik terima kasih pertanyaan dari Mbak Dini ya. Ya, itu ya harus ikut nanti ya Mbak Dini ya program early detection, screening ya untuk tahu ya. eh,
apakah perlu operasi seperti tadi pada kasus mamanya Alda itu tidak perlu kemo ya, dioperasi, diangkat, kami udah selesai, nggak perlu kemo ya. Tinggal gaya hidup sehat ya dilanjutkan ya Insya Allah eh, panjang umur ya masih ya. Karena kan yang bahayanya itu ketika bermetastasis ya. Jadi seperti nenek saya meninggal dunia karena kan bukan karena kanker payudaranya, tapi karena sudah metastasis ya stadium 4 sudah meta ke paru-paru, ke tulang dan itu yang menyebabkan dia meninggal ya. Jadi bukan karena di payudaranya ya, tapi karena kankernya sudah di paru-paru dan tulang. Ya, jadi nggak usah khawatir ya Mbak Dini ya. Eh, Dicek ya, semakin dini eh, pencegahan yang kita lakukan ya itu hasilnya akan semakin baik ya. Ya, Ya, demikian. ini ada Bu Rifa Khairunisa ini bantu kita menjawab Bu dari via UI Ya, tentang BPJS Bu. Jadi ya, ya, silakan. ya Bu, kat- kata Bu Rifa ini masih di cover kok Bu. Ya, ini pengalaman tante di RS Rumah Sakit Hermina Depok masih di cover gitu ya. Kemudian Ibu Mutia juga nih, Mutia Anissa. eh Apa nih ya? Bantu informasi kerja. eh Setuju perlu dibantu reshare informasi dari yang kerja di BPJS. Oh ya. Ya, ya. Nanti kalau ada info-info ya dari BPJS ya, karena ini mungkin infonya ada yang iya, ada yang enggak gitu kali ya. Ya, ya, benar. Ini ada pertanyaan dari Bu Lilis Cahyani. Iya, Ah, dengan saya. Apakah laki-laki juga wajib mamografi, Bu? Iya, iya nih dari Lilis nih, bestie saya nih SMA. Iya, ya, ya Mbak Lilis. Jadi eh, tadi kan resiko tetap ada ya laki-laki perempuan ya. Bahkan saya juga beberapa kali tuh ketemu di Rumah Sakit Kanker Darmais dan Rumah Sakit RSPAD ya Gatot Subroto laki-laki dioperasi karena CA payudara ya. Jadi tetap penting ya untuk melakukan mamografi. Jadi pertama mungkin tadi yang screening dulu ya, deteksi dini selanjutnya ya. Jadi ikut screening aja dulu ya. Nanti kalau ketahuan ada tanda-tanda ya itu baru melakukan early detection ya deteksi dini. Ya, Ya, demikian Mbak Lilis. Mudah-mudahan kita ketemu nanti Lebaran ya Mbak Lilis ya. baik, Dulu terima kasih banyak ini Bu Dr. Tuti Nuraini. Waktu kita sudah. udah habis ya. Terima Terasa ya udah kasih. jam 11. Baik, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak atas sharing ilmunya Bu Dr. Tuti Nuraini, SKPM Biomed. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua ya dengan narasumber Ibu Fania Lundina. Sebelumnya saya minta izin membacakan CV beliau ya secara singkat. Ibu Fania Lundina ini lahir di Jakarta 17 April 1995, tinggalnya di Bekasi. eh ini ada akun medsos LinkedIn Fania Lundina ya. Beliau ini riwayat pendidikannya S1 tahun 2013 sampai 2017 di UKI Atma Jaya Jakarta untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran, kemudian S2 tahun 2020 sampai 2021 di Tilburg University untuk mendapatkan gelar Master of Arts. Pengalaman kerja Ibu Fania ini tahun 2022 sampai 2024 beliau di PT Prodia Widya Husada sebagai produk spesialis onkologi testing. Kemudian tahun 2024 sampai sekarang beliau di PT Siloam International Hospitals sebagai Project Officer Selangkah, Department Corporate Secretary and Sustainability. Baik, demikian adalah CV Ibu Fania Lundina. Selanjutnya saya persilakan Ibu Fania untuk memaparkan materi. Ya, baik Ibu Titi, terima kasih banyak atas perkenalannya. Selamat siang kepada
Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir, terima kasih banyak. Eh, apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Mohon maaf. Sangat jelas, Bu Iya, Fania. baik. Benar. Oke, terima kasih banyak. Baik, mungkin pertama-tama saya mau kembali memperkenalkan diri secara singkat lagi. Nama saya Fania, saya merupakan Project Officer dari program Selangkah dari Siloam Hospitals Group. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, Selangkah ini program seperti apa gitu ya. Ini ada di logo di virtual background-nya, tetapi itu program seperti apa, lebih lanjutnya akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini saat ini. Mungkin sembari saya izin share screen, saya pertama-tama mau berterima kasih juga kembali kepada Direktorat Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia ya atas kolaborasinya yang sangat luar biasa ini. Karena hari ini kita semua bisa berkumpul saat ini mendengarkan edukasi terkait kanker payudara tadi yang sudah dibawakan dengan jelas sekali ya oleh Ibu Dr. Tuti. Dan mungkin saat ini giliran saya ya untuk sharing informasi atau sebetulnya mungkin saya lebih ingin memperkenalkan mengenai program Selangkah ya atau merupakan singkatan dari Semangat Lawan Kanker yang diluncurkan oleh Siloam Hospitals Group. Jadi program ini merupakan program screening kanker payudara bagi perempuan Indonesia yang dimulai pada tahun 2023 dan masih berjalan hingga saat ini. Nah, mungkin pertama-tama saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian ya untuk melihat keadaan di negara kita gitu. Di mana tadi sudah dijelaskan gitu bahwa kanker payudara ini merupakan salah satu kanker yang paling banyak terjadi di baik secara global maupun di Indonesia sendiri gitu. Nah, ini menyerang apa kanker yang paling banyak menyerang wanita. Dan kalau kita lihat ini merupakan artikel dari Kementerian Kesehatan di bulan Februari tahun 2025 kemarin ya, yang merupakan bulan Cancer Awareness gitu ya, jadi bulan kesadaran kanker. Di sini tuh dinyatakan itu bahwa kasus kanker yang sudah banyak itu ternyata diprediksi akan meningkat 70% pada tahun 2050. Jadi bayangkan tadi dari jumlah yang sudah banyak itu diprediksi akan lebih banyak lagi. Terus sehingga eh, dari Kemenkes sendiri itu sudah menyatakan gitu ya bahwa deteksi dini itu menjadi strategi utama yang terus diperkuat gitu. Oleh karena tadi kita sudah mendengar juga bahwa dengan melakukan deteksi dini itu rupanya bisa memberikan harapan hidup yang lebih tinggi, bahkan bisa menyelamatkan nyawa dari pasien gitu ya yang terdiagnosis kanker, khususnya kanker payudara. Nah, namun ternyata kita dihadapkan pada kenyataan gitu bahwa di Indonesia deteksi kanker termasuk kanker payudara ini masih menjadi suatu tantangan yang yang masih perlu banyak perhatian. Tuh. Nah, di sini kita mungkin saya coba untuk sharing dan juga refleksi kita masing-masing bahwa deteksi dini yang kurang gitu atau yang terlambat itu bisa memiliki beberapa dampak gitu. Karena tadi sudah dijelaskan juga bahwa kurang lebih gitu ya 70% pasien itu datang kepada dokter itu ketika sudah stadium lanjut. Itu sudah stadium 3 ataupun stadium 4. Itu di mana di sini diketahui bahwa semakin lanjut stadium kanker yang dihadapi itu ternyata pengobatannya akan menjadi semakin lebih kompleks lagi. Dan dengan demikian dampak-dampaknya antara lain biaya pengobatan itu tentunya akan menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian kalau terkait dengan kualitas hidup ataupun produktivitas, itu pastinya akan berkurang gitu ya, karena penyakitnya sudah menjadi semakin rumit, semakin kompleks, sehingga kualitas hidup juga menurun drastis. Nah, selanjutnya, ternyata ini juga berdampak pada psikologis dari pasien tersebut sendiri, dan tidak hanya pasien, tentunya ini juga bisa berdampak kepada para caregivernya gitu ya, bisa dari keluarga maupun rekan-rekan lain itu pasti dapat mengalami dampak psikologis juga. Nah, ternyata masih ada kabar baik gitu ya bahwa jika
kanker payudara ini terdeteksi dini, ini ternyata sudah banyak studi yang menunjukkan gitu bahwa tingkat kesembuhan 5 tahun dari kanker payudara ini mencapai 90% atau bahkan di beberapa penelitian lain itu lebih dari 90% ya, mencapai 99%, yang artinya jika penyakit kanker ini bisa diketahui lebih awal dan dengan demikian bisa diatasi lebih awal dengan pengobatan ataupun terapi yang lebih tepat dan cepat, itu ternyata kualitas hidup dari pasien kanker tersebut bisa eh, apa namanya bisa memiliki kualitas hidup yang baik, atau bahkan di beberapa penelitian-penelitian lain itu juga sudah dibuktikan bahwa pasien kanker payudara itu bisa sembuh. Nah, inilah yang menjadi harapan kita gitu ya, mengapa kita meluncurkan program screening kanker payudara, tentunya supaya kita bisa mengatasi lebih dini lagi eh, kanker payudara di Indonesia. Nah, meskipun begitu tadi sudah dijelaskan juga dari presentasi dari Bu Tuti bahwa masih ada banyak hambatan yang menjadi penghalang dari deteksi dini kanker payudara. Itu di antaranya kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Ya, oleh karena itu terus dilakukan upaya itu baik dari instansi-instansi dan juga dari eh, apa namanya rumah sakit seperti Siloam gitu ya untuk mengadakan salah satunya webinar seperti hari ini gitu ya, dan saya juga sangat senang sekali nih bahwa ada banyak sekali ya yang hadir saat ini, ada 150 lebih gitu ya. Di sini terlihat ada 161 lebih yang hadir pada webinar hari ini. Diharapkan apa yang kita sharingkan hari ini bisa menambah pengetahuan dan kesadaran para Bapak Ibu sekalian ya untuk bisa terus meningkatkan edukasi terkait kanker payudara. Nah, selanjutnya ada juga stigma sosial tadi yang sudah disebutkan gitu ya. Mungkin ada stigma yang tidak baik terkait eh, apa penyakit kanker itu sendiri, ataupun ada juga akses layanan kesehatan untuk screening ataupun deteksi dini yang belum memadai. Nah, selain itu ini juga banyak sekali ya dari program kita kan sudah berjalan dari 2023, dan selama ini juga tidak sedikit gitu ya kita mendengar bahwa banyak ibu-ibu yang eh, yang mau periksa itu sebenarnya mereka memiliki rasa takut gitu atau ragu-ragu gitu untuk memeriksakan diri gitu. Tapi di sini kita mencoba untuk menghimbau dan untuk memberitahu gitu ya bahwa kita dapat melewati ini bersama-sama sehingga tidak perlu ditakutkan gitu, karena apapun hasilnya nanti itu juga bisa kembali dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter gitu ya supaya kita lebih bisa mendapatkan hasil yang apa namanya yang lebih meyakinkan dari dokter. Nah, mungkin hambatan lainnya ini juga oleh karena adanya biaya pemeriksaan yang tinggi. Sehingga screening kanker payudara dengan metode USG payudara maupun mamografi tadi itu belum bisa dimanfaatkan eh, oleh banyak perempuan di seluruh Indonesia. Nah, oleh sebab itu, kami menghadirkan program Selangkah ini. Sekali lagi, program Selangkah ini merupakan singkatan dari Semangat Lawan Kanker, berdasarkan dari latar belakang yang sebenarnya tadi sudah banyak di-sharingkan gitu ya. Antara lain, kanker payudara ini merupakan kasus yang masih sangat tinggi di seluruh dunia maupun di Indonesia sendiri. Dan 1 dari 8 wanita sendiri itu berisiko terkena kanker payudara. Jadi meskipun kita juga sudah mengetahui tadi bahwa kanker payudara ini bisa juga menyerang pria, meskipun dalam apa namanya dalam jumlah yang sangat kecil dibandingkan perempuan. Nah, tapi untuk program Selangkah ini khususnya kita mentarget perempuan ya, karena mereka memiliki risiko yang lebih tinggi. Nah, selain itu salah satu apa latar belakangnya dari program kami juga merupakan usia 40 tahun ke atas yang merupakan usia yang lebih rentan terkena kanker payudara. Sehingga kami akan fokus pada rentang usia di sekitar usia 40 tahun ke atas ini. Nah, ini
adalah beberapa informasi lebih mendetail mengenai program kami. Ya, jadi berdasarkan latar belakang tadi, kami Rumah Sakit Siloam berkomitmen untuk mendukung perempuan Indonesia dalam perjuangan melawan kanker payudara dan juga mencegah penyebarannya. Di mana program kami ini mentarget 50.000 perempuan di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan akses screening kanker payudara melalui mamografi ataupun USG. Nah, jadi dari 50.000 target perempuan ini hingga pertengahan Maret 2025 kemarin ini kami sudah berhasil men-screening 32.253 perempuan ya di seluruh Indonesia. Jadi kami harap nih sekitar 160 peserta yang hadir di sini maupun yang menonton melalui YouTube Live ya, ini juga bisa turut berpartisipasi nih menambahkan 32.253 perempuan yang sudah screening ini. Sehingga kami bisa selangkah lebih dekat lagi menuju target 50.000. Nah, ini adalah jenis-jenis kegiatan yang kami lakukan untuk program kami. Kegiatan yang utama ini tentunya adalah screening USG maupun mamografi di rumah sakit Siloam yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, jadi memang screening ini ada rumah sakit yang menyediakan baik layanan mamografi maupun USG, tapi memang ada rumah sakit lain yang hanya menyediakan baik mamografi saja ataupun USG payudara saja. Itu nanti di slide selanjutnya nanti bisa dilihat di mana saja. Nah, selain itu, kami juga pada event-event tertentu, kami seperti yang tadi sudah di-sharing ya, kami datang ke lokasi-lokasi tertentu, sebenarnya tidak menggunakan bus mamografi gitu, Bu, tetapi kami membawa alat USG portable ya, alatnya itu cukup kecil, dia hanya sebesar handphone gitu, tetapi bisa kami bawa ke lokasi-lokasi terpilih untuk melakukan screening USG on-site gitu atau on location. Yang mana memang sebenarnya untuk kegiatan yang kedua ini kami prioritaskan kepada target-target peserta yang memang aksesnya terbatas sekali gitu ya, yang memang tidak bisa datang ke rumah sakit ataupun tidak bisa keluar dari tempat di mana mereka berada gitu. Misalnya untuk screening USG on-site ini kami banyak melakukan kunjungan ke lapas perempuan gitu untuk mengadakan pelayanan USG payudara di sana. Nah, selanjutnya kami juga mengadakan sesi edukasi atau health talk ya seperti yang kita adakan saat ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Direktorat Pengabdian Masyarakat UI ya bisa membantu kami untuk mengadakan edukasi dan menjangkau lebih banyak perempuan gitu di seluruh Indonesia. Nah, untuk hasil, mohon maaf, maksud saya untuk fasilitas-fasilitas yang didapatkan dari program screening kanker payudara kami apa saja. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang berpartisipasi atau yang mendaftar dalam program selangkah ini bisa mendapatkan tentunya screening kanker payudara, gitu ya, antara USG ataupun mamografi tergantung dari rumah sakit yang dipilih nanti dan ketersediaan di rumah sakit. Nah, selain itu juga mendapatkan hasil pemeriksaan yang mana ini dikeluarkan oleh dokter radiologi yang memeriksakan, sehingga hasil pemeriksaan ini memang bukan merupakan diagnosis kanker payudara karena kami merupakan screening ya. Screening itu tadi kan dilakukan kepada populasi atau orang-orang yang sehat, di mana hasil pemeriksaan ini nanti bisa digunakan oleh ibu-ibu sekalian untuk dibawa ya apabila mau dikonsultasikan lebih lanjut kepada dokter, hasil ini bisa dibawa sebagai bahan ini ya bahan apa namanya bahan pemeriksaan gitu sebagai hasil pemeriksaan yang bisa dievaluasi lebih lanjut oleh dokter. Nah, selanjutnya kami juga menyediakan konsultasi secara gratis melalui Siloam Telekonsultasi gitu, atau Siloam Telechat di nomor kontak ini. Gitu. Jadi nanti ibu-ibu mungkin mendapatkan hasil pemeriksaan lalu bingung gitu ya membacanya bagaimana, saya tidak mengerti penjelasannya. Nah, itu nanti bisa dikonsultasikan kepada dokter melalui Siloam Telekonsultasi di nomor ini. Nah, selanjutnya
kita juga menyediakan layanan dukungan psikologis ya, karena kami juga memahami bahwa mungkin selama proses pemeriksaan ataupun setelah mendapatkan hasilnya, ibu-ibu bisa merasakan mungkin merasa takut atau cemas gitu ya. Itu bisa melakukan konsultasi kepada eh, tim holistic care namanya, di mana di sini ibu-ibu bisa mendapatkan dukungan psikologis melalui konsultasi dengan psikolog, tim psikolog yang ada. Jadi bisa menghubungi nomor ini juga untuk kemudian melakukan konsultasi kepada psikolog. Nah, ini adalah sebaran rumah sakit Siloam tadi ya. Jadi, kami mempunyai 41 lokasi Siloam di seluruh Indonesia. Namun hingga saat ini memang baru sekitar ada 25 lokasi rumah sakit yang bisa menerima program selangkah gitu. Artinya ibu-ibu di rumah sakit yang ada tanda pita pinknya ini, ibu-ibu bisa mendaftar untuk melakukan program selangkah di rumah sakit tersebut. Dan ini untuk yang warna pink ini artinya ada layanan baik mamografi dan juga USG, tetapi untuk yang berwarna ungu ini hanya memberikan layanan USG saja. Nah, ini sudah sampai pada akhir presentasi saya. Jadi, kami harapkan dari sharing-sharing yang kami lakukan pada hari ini, kami bisa mengajak ibu-ibu sekalian ya untuk juga bisa turut mengambil langkah pertama gitu bersama dengan selangkah untuk melakukan screening kanker payudara. Tuh. Nah, jadi saya mengundang ibu-ibu sekalian yang sudah hadir pada webinar siang hari ini bisa melakukan scan pada QR code di sebelah kiri atau bisa juga mengakses link yang ada di sebelah kanan ini ya. Jadi nanti ini akan di di direct pada Google Form. Jadi ibu-ibu bisa cukup mengisi data diri ibu di Google Form tersebut dan memilih lokasi siloam yang mungkin terdekat dengan domisili ibu-ibu sekalian gitu ya. Mungkin jika di sini ada bapak-bapak yang ikut webinar juga bisa mendaftarkan istrinya gitu ya atau kerabatnya untuk mengikuti program ini. Nah, untuk prosedurnya nanti, jadi setelah melakukan registrasi dari Google Form tadi, data yang sudah kami dapat nanti akan kami saring terlebih dahulu. Jadi untuk layanan USG ini kami tujukan kepada ibu-ibu dari usia 35 sampai 39 tahun, dan untuk layanan mamografi ini mulai dari usia 40 tahun ke atas. Ya, namun memang untuk rumah sakit yang hanya menyediakan layanan USG saja, nanti peserta seluruh usia nanti akan mendapatkan layanan USG saja. Jadi nanti peserta yang sudah kami dapatkan datanya itu akan kami jadwalkan dan akan kami kirimkan konfirmasi jadwal melalui WhatsApp selangkah ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Dan setelah itu nanti peserta tinggal datang saja ke rumah sakit Siloam yang sudah dipilih sesuai dengan jadwal yang tertera. Jadi nanti peserta dapat langsung datang ke bagian medical check up dengan menunjukkan konfirmasi WhatsApp yang sudah diterima. Nah, setelah itu akan melakukan pemeriksaan dan jadi nanti selama di ruang pemeriksaan bisa bertanya-tanya kepada dokter jika ada yang mau ditanyakan gitu ya, atau mau konsultasi. Nah, setelah itu pemeriksaan selesai dan peserta bisa menunggu hasilnya dikirim ke email kurang lebih dalam 7 hari kerja atau jika ingin lebih cepat itu bisa mengakses aplikasi My Siloam. Jadi eh, kita mengarah ke ini ya, ibu-ibu sekalian ke era digital semua ya. Jadi bisa melakukan apa namanya pemeriksaan hasil melalui aplikasi Siloam. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sharingkan terkait dengan program Selangkah. Semoga dapat bermanfaat bagi ibu bapak sekalian yang sudah hadir di sini dan bisa semakin memberikan semangat dan motivasi bagi ibu-ibu sekalian untuk bisa lebih yakin melakukan screening kanker payudara. Baik, mungkin demikian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Ibu Titin selaku moderator. Terima Ya, kasih. terima kasih banyak Ibu Fania. Ini sangat menarik sekali ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Dr. Tuti, juga oleh Ibu Fania ya, bahwa eh,
angka kematian kanker payudara itu menjadi tinggi karena banyaknya orang berobat itu setelah stadiumnya lanjut. Nah, kalau sebenarnya kalau bisa dideteksi secara awal, itu prognosisnya atau angka harapan sembuhnya itu jauh lebih tinggi. Nah, bagaimana cara mendeteksi dininya? Ini tadi yang sudah ditawarkan oleh Ibu Fania dari program Selangkah ya, ada banyak sekali. Eh, Utamanya adalah dengan USG payudara dan juga dengan mamografi ya atau mamografi. Nah, jadi kalau sudah dideteksi dari awal ya sekecil apapun itu, maka ketika diberikan terapi, maka kesembuhannya sangat baik begitu ya, sangat tinggi. Jadi deteksi dini ini ditujukan bukan buat orang yang sudah sakit ya Bu Fania, yang kita yang sehat ini lakukanlah pemeriksaan gitu. Apakah ada tanda yang kecil itu atau tidak gitu ya? Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita lakukan deteksi dini. Dan ini sangat menarik sekali yang disampaikan Ibu Fania ya, selain mendeteksi juga ternyata ada layanan konsultasi gratis juga dan juga dukungan psikologis ya, karena memang tadi ya banyak sekali kita yang takut mau periksa aja takut ya. Aduh, nanti kalau hasilnya gini gimana ya? Padahal belum belum terjadi gitu ya, tapi kita udah takut duluan begitu ya. Baik, terkait dengan pemeriksaan ya atau deteksi dini atau layanan yang disediakan oleh program Selangkah dari Siloam Hospital, mungkin ada para peserta yang ingin mengklarifikasi, mungkin pengen tahu lebih detail begitu ya. Kalau saya udah daftar terus gimana atau gimana ya, silakan ya. Ini saya lihat di chat masih ada beberapa pertanyaan terkait dengan kanker payudara. Sudah dibantu juga dijawab oleh Ibu Dr. Tuti Nuraini. Terima kasih banyak Bu melalui chat ya. Eh, Mungkin saya buka yang live-nya, ada yang mau raise hand, mungkin mau bicara langsung. Oh, ini dari Tidak Bu ada Rifa ya. pertanyaan. Untuk programnya, apakah berbayar berapa, Bu? Gitu ya, biar biar kami persiapkan. Oh ya, silakan Bu Fania. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Rifa. Jadi untuk program Selangkah kami tidak dipungut biaya ya Bu. Jadi nanti tinggal datang saja ke Rumah Sakit Siloam, daftar registrasi ulang di medical check up-nya dengan membawa itu tadi konfirmasi WhatsApp dari tim Selangkah. Jadi tidak dipungut biaya lagi, itu cukup langsung datang. Gitu. Jadi ini ya saya himbau sekali lagi kepada ibu-ibu yang hadir di sini nih gratis khusus untuk peserta webinar yang sudah hadir menonton sampai akhir nih saat ini gitu. Wah, Ya, untung ya kita terima kasih. hadir di webinar nih ya. Kalau yang nontonnya dari YouTube boleh nggak, Bu? Boleh, boleh Bu. Jadi nanti tadi tinggal akses lagi ya QR code-nya tadi atau daftar melalui link yang sudah saya share lagi. Atau ini bisa saya share kembali sekarang di kolom chat ya untuk linknya, link pendaftarannya. Terima kasih banyak Bu Fania ya. Jadi gratis tis ya, Ibu Bapak yang hadir di sini ya. Ini ada yang raise hand, Bu Vindi dari The Peace, silahkan. Belum, masih masih mute Bu Vindi. Ya, halo, tes. Sudah terdengar? Jelas Bu. Oke, selamat siang. Terima kasih Mbak Bu Fania. Perkenalkan saya Cindy dari DPIS. Sebenarnya saya adalah pasien dari Siloam. Bu Fania dulu tahun 2022. Saya pernah operasi di Siloam ya. Mungkin ingin berbagi. Terima kasih untuk proses pemeriksaan, kemudian proses operasi di Siloam itu cukup baik sekali ya. Kemudian terkait dengan diskusi kita hari ini, saya izin untuk bertanya, jika setelah proses screening ternyata ditemukan ada benjolan, kemudian untuk teman-teman yang ikut screening ini, jika perlu tindakan lebih lanjut, apa bisa menggunakan BPJS ya Mbak Fania di Siloam. Kemudian di Siloam apakah ada program BPJS sih? Mau tanya terkait ini aja. Terima kasih. Selamat siang.
Ya, terima kasih Bu Vindi ya. Ini sejalan juga nih dengan pertanyaan Bu Barkah ya terkait BPJS. Sebenarnya di Siloam nih memfasilitasi nggak ya Bu Fani ya? Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Vindi atas pertanyaannya. Bu Fania, maaf, boleh mungkin lebih dekat Oh mic? iya, Ya, ya izin dulu. Apa sudah lebih jelas, Bu? ya cakep. Oke, ya, terima kasih. Ya, jadi untuk hasil yang kami berikan itu memang nanti akan merupakan penjelasan, penjelasan atau deskripsi ya dari keadaan yang ditemukan gitu, baik dari USG maupun dari mamografinya. Nah, eh, ada nanti salah satu apa namanya? Jadi misalnya pada peserta yang sudah melakukan mamografi, nanti ada kemungkinan salah satu hasilnya itu ada rekomendasi untuk melakukan USG payudara. Jadi dari peserta mamografi yang mendapatkan saran untuk melakukan USG payudara lanjutan ya itu tetap bisa akan kami daftarkan kembali dari tim selangkah dan tetap bisa mendapatkan USG follow up. USG payudara follow up secara gratis gitu dari program selangkah. Nah, untuk hasil-hasil lain yang didapatkan itu jadi memang untuk program kami hanya mengcover hingga screeningnya saja. Tetapi hasil pemeriksaan yang didapatkan tersebut bisa dibawa oleh para peserta untuk dikonsultasikan kembali lebih lanjut kepada dokter untuk kemudian ditentukan lagi langkah selanjutnya yang perlu dilakukan itu seperti apa gitu ya. Jadi kembali lagi saya infokan bahwa hasil pemeriksaan yang didapatkan nanti itu bukan merupakan diagnosis ya, tapi merupakan suatu apa ya istilahnya suatu bekal gitu yang bisa dibawa untuk dikonsultasikan kepada dokter untuk bisa ditentukan lagi gitu. Jadi misalnya dari hasil tersebut ditemukan benjolan, itu nanti bisa dikonsultasikan kepada dokter langkah selanjutnya yang perlu dilakukan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh pasien itu apa gitu. Nah, dan terkait BPJS ini juga mohon maaf saya belum hafal ya, tapi memang ada siloam yang sudah bisa menerima BPJS gitu. Jadi mungkin nanti bisa dikonfirmasi kembali kepada nah ini berbeda-beda juga ya per rumah sakit gitu. Jadi nanti bisa dikonsultasikan kembali ke mungkin di apa namanya admin di rumah sakitnya tersebut gitu. Baik. Ya, terima kasih. Oh, Bu Vindi raise hand lagi nih. Silakan Bu. Ya, mohon izin bertanya lagi, mungkin bisa diberikan pencerahan untuk teman-teman. Mungkin Bapaknya waktu itu pengalaman saya waktu itu setelah saya emang didiagnosa ada benjolan, saya tuh bingung. Kira-kira setelah udah dapat rekomendasi, saya baiknya ke dokter spesialis apa ya? Itu sih Mbak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini memang kalau kami sarankan awalnya bisa konsultasi dulu melalui siluam telechat kami, yang mana itu memang di apa namanya eh, oleh dokter dievaluasi oleh dokter umum dulu. Itu baru setelah itu mungkin dokter umumnya bisa memberikan rekomendasi ya, Ibu untuk lanjut ke dokter spesialis mana. Gitu karena ini juga memang berbeda ya sesuai dengan keadaan yang sudah dialami oleh pasien gitu. Jadi untuk siloam telechat kami sih itu ke konsultasi secara lebih umum dulu ke dokter umum gitu. Jadi dari sana diharapkan bisa diberikan rekomendasi lebih lanjut. Ya, jadi kalau memang memang diperkirakan perlu konsultasi dengan dokter onkologi, maka akan disampaikan begitu ya Bu Fania ya dari Ya, hasil hasil betul Bu. konsultasi umumnya ya. Ya, Baik. betul. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu Fania ya. Oh ya, kalau kita sudah mendaftar tadi Bu dengan QR code atau tadi link Bitly-nya itu ya. Kemudian kita waktu datang kita perlu bawa bukti apa Bu Fania? Ya. Jadi nanti setelah mendaftar lewat QR code tadi, tim selangkah akan mengirimkan konfirmasi yang berisi konfirmasi bahwa ibu sudah terdaftar dalam program selangkah dan di situ juga ada jadwal tindakan ibu gitu ya. Jadi WhatsApp konfirmasi ini bisa dibawa dan ditunjukkan pada saat registrasi ulang di Rumah Sakit Siloam nanti. Baik, jadi kita perlu bawa bukti tadi ya Bu, bahwa ini sudah terdaftar, kemudian kita datang sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan, kemudian mungkin bawa KTP ya Bu Fania, Oh atau iya, ada betul. nggak?
Ya, perlu bawa KTP juga, Bu. Baik, terima Ya. kasih. Ini dari Bu Sulasmi tanya Siloam Siloam Cikarang tidak ada ya Bu katanya. Oh iya Ibu, ya untuk Suam Cikarang saat ini memang belum bisa gitu ya, tetapi memang kami karena kami juga berkomitmen untuk terus menjangkau seluruh daerah gitu ya, terutama yang ada siloamnya. Ini jadi memang saat ini masih proses untuk perluasan ke seluruh lokasi siloam kayak gitu supaya bisa menerima program ini gitu. Tetapi memang untuk saat ini masih di 25 lokasi yang tadi apa saya tampilkan di gambar gitu Bu, atau yang terdapat di Google Form ya. Jadi di Google Form itu juga ada list bisa di Siloam mana aja. Jadi untuk saat ini baru yang terdapat pada list tersebut. Terima Baik. kasih. Ya, terima kasih Bu Fania. Ini ada pertanyaan dari Bu Fenti. Untuk peserta di bawah umur 30 tahun, apakah bisa mendapatkan pelayanan ini juga, Bu? Ya Bu, eh, untuk USG maupun mamografi, kami fokus dulu pada rentang usia dimulai dari 35 tahun ke atas, Ibu, gitu karena tadi kami menyasar kelompok-kelompok yang memang lebih tinggi risikonya dan lebih butuh perhatian dulu. Tuh. Baik. Ya, Jadi terima sebenarnya kasih. kalau Mbak Fenti mau periksa sih bisa aja ya, tapi bukan dengan program ini begitu ya Bu Fania ya. Untuk program ini diprioritaskan untuk yang di atas 35 tahun dulu ya. Baik. Ini dari Bu Fadilah, program ini dilaksanakan sampai kapan Bu Fania? Ya, terima kasih Bu. Program ini masih berjalan hingga akhir tahun 2025. Tuh, ya Akhir tetap. tahun Ya. 2025 tahun ini. Oke, masih panjang ya. Terima Mm-mm. kasih. Ya. Ini ada dari Bu Dican, Surabaya. Bila tidak ada keluhan apapun, apakah bisa periksa USG di Siloam, Surabaya, Bu? Ini apakah maksudnya untuk program selangkah, Bu, atau Ibu hmm, Dican mungkin mau gimana? ini karena dari chat tulisannya Mm-mm. begitu saja. Bu Dican mau bicara kah? Mm-mm. Ya. Atau intinya Mm-mm. kita tidak ada keluhan apapun, kemudian mungkin mau langsung periksa USG di Siloam, Surabaya, kira-kira bisa nggak Bu Fania? Baik. Ya, baik. Untuk program selangkah ini khusus di Siloam Surabaya, memang kami baru ada untuk mamografi ya, Bu. Jadi kalau untuk mamografi jadi usia di atas 40 tahun dan kalau tidak ada keluhan justru itu boleh banget ya Bu karena kan kita kembali lagi tadi screening programnya jadi ditujukan untuk orang-orang yang memang sehat gitu untuk Iya. mengetahui lebih dulu ini bagaimana keadaan payudaranya gitu. Ya, tapi memang untuk di Siloam Surabaya untuk program selangkah saat ini baru tersedia program apa metode mamografi saja gitu. Ya, ini sementara pertanyaan-pertanyaannya yang di chat baru itu ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung, silakan ya Ibu Bapak yang hadir. Ini justru saya jadi pengen eh, tanya juga nih ke Bu Fania nih. Iya, Tadi gimana karena Bu? Bu Fania tadi sudah sampaikan em, apa lakukan Siloam ini juga melakukan pemeriksaan-pemeriksaan pada perempuan di lapas begitu ya. Terus terang kami, saya dari Departemen Keperawatan Maternitas di FIKUI juga sering melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di lapas, Bu. Yang tahun lalu itu kami lakukan juga untuk pemeriksaan deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA ya. Nah, kalau bisa kerjasama nih dengan Bu Fania lebih seru juga ya. Jadi untuk deteksi dini kanker payudara juga gitu ya. Mungkin Iya, nanti kita bisa ngobrol ya Bu Fania ya. bisa banget Bu. Jadi kami juga terbuka untuk kerjasama ya, supaya bisa lebih menjangkau lebih banyak lagi. Itu memang perempuan-perempuan yang memang membutuhkan, gitu. Terutama Nah, yang berada di daerah-daerah yang tidak ada aksesnya ataupun yang memang tidak bisa apa keluar dari tempat mereka berada. ya, ini kami sering nih Bu di lapas lapas perempuan Bu. Segala macam deh urusannya. Mhm. Biasanya ke Baik. lapas mana Bu, kalau boleh tahu? Eh pernah Atau yang pindah-pindah di gitu ya? di Depok pernah. Depok tuh daerah mana itu Bu Tuti ya? Di Depok pernah, kemudian eh di Jakarta juga pernah di beberapa lapas lah. Jadi nggak terus-terusan di situ.
Iya. Ibu Dokter Tuti ada ide kerjasama juga mungkin? Iya, iya betul, Bu Titin. Nanti kita lanjut habis dari sini ya. Bisa, Bu. Mudah-mudahan berkelanjutan ya, Bu Iya, ya. berkelanjutan, Mm-mm. betul. Mantap nih. Oh, ini ada sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan di chat yang lalu ya, yang belum sempat terjawab nih karena kita masih punya ada waktu. Mungkin saya bacakan. Ada dari Budi Chan, apakah penggunaan bra atau BH sebelum tidur bisa menyebabkan kanker payudara? Itu satu. Kemudian yang kedua dari Meiza itu apakah stres bisa memicu kanker atau pembesaran dari kanker begitu? Nah, mungkin itu Ibu Fania atau Ibu Dokter Tuti, silakan. Bu Fania mau menjawab? Ibu Tuti apakah? Bu Dokter Tuti, Oh iya, silakan. iya, baik. Nanti mungkin ditambahkan ya Bu Fania, Bu Titin juga ya. Kalau pakai bra saat tidur itu belum ada bukti sih ya. Itu menyebabkan kanker ya. Eh, Ya nggak masalah sih harusnya ya pakai bra saat tidur. Jadi kadang cuma hoax aja ya berita-berita tidak dipercaya. Terus tadi yang kedua apa Bu Titin? Stres, apakah Stres, stres ya itu itu memicu ya. kanker, Ibu? Nah, itu yang harusnya dikontrol ya, stres itu ya, manajemen stres itu tadi penting sekali ya. Karena kalau pada saat stres itu kortisol semakin meningkat. Dulu juga saya pernah penelitian ya, waktu disertasi S3 ya, saya bandingkan kortisol sama kecemasan dan kenyamanan pasien secara psikologis ya. Jadi sejalan itu ya, kortisolnya meningkat, terus dia makin emosinya makin tinggi ya. Jadi itu juga bisa ya mempengaruhi ya. Eh, jadi harus bisa memanage stresnya dengan baik ya. Kalau kita mungkin bisa sering-sering mengikuti di YouTube itu kan banyak tuh kalau yang agama Islam mungkin ikut ceramah-ceramah, yaitu lumayan mengademkan ya. Apa sih hidup yang dicari ya sampai membuat stres intinya gitu ya. Jadi kalau bisa jangan stresnya bisa dikelola dengan baik ya. Pasti ada lah stres ya, tapi Iya, jangan sampai membuat mengganggu kesehatan ya. Ya iya. mungkin ditambahkan Bu Titin atau Bu Fania. Ya, terima kasih Bu Dokter Tuti ya. Tadi terkait pemakaian bra itu belum ada pembuktian ya bahwa itu menyebabkan kanker, tapi mungkin saya saran kalaupun memang Anda lebih nyaman pakai bra saat tidur, jangan yang ketat banget ya. Jadi yang longgar aja gitu ya supaya sirkulasi darah kita lancar begitu ya. Mungkin begitu ya. Sekarang jam 11.40 pas nih waktunya. Terima kasih banyak Ada sekali. pertanyaan terakhir ya? Oh, Apa itu? pertanyaan Oh, terakhir. itu yang tadi sebenarnya udah dijawab ya Mbak Kiki karena baru gabung itu baru di WA. Oh, yang mana Bu? Oh, Itu KB oh, dengan kanker. oh, iya iya. Tadi sudah dijawab Iya, udah sih Bu tadi ya. Tuti kan ya di chat Ya. juga ya. Ya. Iya. Baik, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak Ibu Fania Lundina dari program Selangkah Siloam Hospitals yang sudah berbagi tidak hanya ilmu pengetahuan tapi juga solusi begitu ya buat kita-kita nih ya eh, yang ingin melakukan deteksi dini ya karena kita ingin sangat mengurangi risiko dari kanker payudara dan juga bahkan bukan cuma deteksi dini, tapi juga Siloam Hospital ini menawarkan juga untuk konsultasi dan juga dukungan psikologis yang sangat dibutuhkan oleh kami. Terima kasih banyak. Baik, eh, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titin. Saya tangkap pengembaliannya. Baik, Ibu Titin, Alhamdulillah selesai sudah seluruh sesi pada hari ini, yaitu mendengarkan edukasi terkait pencegahan melawan kanker payudara. Mudah-mudahan setelah webinar pada hari ini, kita semua mendapatkan ilmu yang baru
yang bisa dibagikan kepada rekan-rekan kita semua, kepada sanak saudara, ataupun tetangga di lingkungan kita. Dan jangan lupa untuk daftar di tautan ataupun di QR Code yang tadi sudah di-share oleh Ibu Fania. Dan materi presentasi dapat diakses melalui dpis.ui.ac.id setelah acara selesai. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ibu-ibu cantik Sri Kandi Indonesia, Ibu Titin, Ibu Tuti, Ibu Fania, Pinky-Pinky ya kita hari ini, Bu, yang sudah mengedukasi kita dengan sangat luar biasa mengenai pencegahan kanker pada hari ini. Semoga pahala serta keberkahan melimpah untuk para Sri Kandi kita pada hari ini. Mumpung bulan Ramadan ya, Bu Ibu ya. Insya Allah doa-doa kita dijabah. Dan di penghujung acara ini, marilah kita simak kata penutup dari Ibu Yayas, Direktur DPIS UI. Kepada Ibu Yayas, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Imel, terima kasih Bu Fania, Ibu Tuti, Bu Titin, sehingga seluruh proses kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar. Ini suatu ikhtiar ya Ibu-Ibu bahwa ini bukan saja suatu permasalahan kesehatan pada individual, tapi bagaimana kita bekerja sama, berkolaborasi sehingga bisa menciptakan hidup dan masa depan yang lebih setara khususnya untuk akses kesehatan. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu dan mudah-mudahan di kedepannya kita akan siapkan lagi program-program ya Ibu Fania. Mohon dukungan dari teman-teman di Selangkah untuk Rumah Sakit Siloam. Kita lanjutkan lagi Bu, kalau 50.000 penerima manfaat untuk screening, kami bisa bantu Bu. Bahkan sampai Indonesia Timur juga kami memiliki mitra-mitra kerjasama dengan masyarakat dan juga nanti bisa kami hubungkan dengan pemerintah daerahnya juga. Mudah-mudahan ini menjadi suatu giat bersama untuk memberikan aksi nyata, suatu hasil nyata untuk kehidupan yang lebih baik untuk perempuan Indonesia. Terima kasih banyak, khususnya juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar ini dari pagi sampai siang hari ini. Mohon ditunggu nanti kegiatan-kegiatan ke depannya. Terima kasih. Kembali ke Ibu Imel. Ya baik, Ibu-Ibu, Bapak-Ibu, mohon tunggu sejenak sebelum benar-benar kita tutup acara pada hari ini karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Silahkan dibuka kameranya bagi yang bisa membuka kamera dan berikan senyum termanis di depan kamera karena saya akan memberikan aba-aba untuk melakukan foto bersama. Baik, silakan tersenyum. 1, 2, 3. Ya, bagian 1. Kemudian bagian 2. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, baik, sudah cukup. Kalau begitu, terima kasih atas kata penutupnya Ibu Yayas dan untuk terakhir kali ini saya ada pantun. Mohon didengar ya. Sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri. Cakep. Ada nastar, kastengels, kacang kapri. Cakep. Bersama Selangkah dan UI, kita cegah kanker dengan deteksi dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih Ini banyak. diminta linknya Ibu nanti dikasih Fania. kapan tuh link materi ini? Ada yang minta link Ya, materi. akan diberikan setelah selesai acara di website dpis.ui.ac.id. Tadi sudah sempat saya sampaikan juga di kolom chat. Ya, ya, baik. Hmm, Terima kasih. baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Tuti, Ibu Terima Fania. kasih ya. Ini Kasih keren banget semuanya. moderatornya. Ya. Terima kasih Bu Yayas. Terima Biasa ya Bu kasih. Yayas ya, tahu-tahu udah selesai. Iya. Oh iya, sudah 2 jam. Ubur-ubur ikan lele. Buru-buru ikan Wah, lele. Mundur Banyak Le. lagi Le. Terima kasih Bu Emel, ya, terima kasih Bu terima Yayas. kasih. Terima Bu kasih Fania, Bu terima Emel. kasih. Love Terima ya. Sampai jumpa kasih. kembali. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Ya.
Izin, Lev.